Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang kembali. Nah, di vlog hari ini sambungan vlog dari hari yang lalu. Jadi kita masih di kota Bergen, yaitu kota terbesar kedua di Norway. Nah, setelah sarapan selesai kita cepat-cepat keluar. Jadi hari ini kita menjadi turis lokal yang kilat karena kita harus cepat-cepat ke gedung olahraga untuk mensupport anak-anak tandingan bola tangan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu, berbahagia dan semangat ya beraktivitasnya. Nah, kota ini dipanggil kota hujan teman-teman karena setahun penuh itu banyak sekali hujan walaupun itu musim panas. Dulu kami kesini musim panas itu juga banyak hujan. Mari kita hujan-hujanan, enjoy. Kita sendiri-sendiri payungnya. Numpang. Hangat ya di sini ya. Numpang kita ini. Ya, berapa video? Papa ngeliatin tuh mereka juga pakai payung. Nah, kota ini juga salah satu kota destinasi untuk para turis lokal dan juga turis dari luar negeri. Kejeglong. Payungnya kita terbalik. Mau ngeliatin kalian ini loh. Tas itu keren ya. Harganya itu 150. Bagus ya itu ya, tuh ya. Tinggal pilih. Itu belum buka teman-teman itu karena ini masih pagi. Nah, kita ada waktu itu hanya pagi saja. Halo Viking, kemarin teman-teman makan di sini. Jadi ini makanan ini terbuat semua dari seafood. Semua serba ikan. Dulu pertama kali kesini di sini buka karena siang. Mana Papa Aldo ya? Hilang. Nah, gedung di depannya kita yang itu yang lancip-lancip itu salah satu wisata terpopuler di kota ini juga di Norway. Bangunannya keren-keren ya. Bukanya jam Senin sampai Jumat jam 9 pagi, jam 8 malam. Sabtu jam 10 sampai jam 7 malam. Sepatunya itu hangat itu. Halo kakek, ada tamu kakek. Kerennya itu sepatu gitu ya. Itu sepatu dalam negeri teman-teman, mereknya Viking. Ini juga keren ya jaketnya ya. Ini jaket juga produk lokal. Semua di dalam ini produk lokal, produk Skandinavia. Nah, sewaktu Aldo kecil, kami beliin Aldo itu ya sepatunya Viking karena kuat sekali, tahan lama. Itu yang kecil itu lucu. Quick. Ini dari ikan rusa. Jam 12 sampai jam 11. Di tokonya itu belum ada yang buka. Tuh, taksinya pada parkir di sana itu kalau butuh taksi. Sepi, turisnya sepi. Anginnya kencang. Seperti ini nih, liburan di kota hujan. Kalau nggak hujan ini ramai sekali. Itu kok miring itu. Kalian mau lihat itu miring itu. Itu malah terbalik lagi nih.
Alah, malah nyiprat-nyiprat ke muka semua. Lihat ini pintunya miring ya. Ini jaket yang paling termahal di Norway ini, bikinan tangan. Itu abang-abangnya ngepel mau buka, itu berarti. Oh, di sini juga. Lihat ini. Bawahnya ini seperti ada ruangan. Endut gitu. Nggak boleh bawa binatang, nggak boleh bawa hewan, nggak boleh merokok, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Bolehnya hanya bawa uang. Tapi tokonya belum ada yang buka, dan siang nanti kita nggak ada waktu teman-teman. Kita full di gedung olahraga. Kita juga bawa plastik seperti itu. Ini mainnya kita terus, balik lagi. Bapak ayo, itu hentikan itu apa, angin, angin apa, hujan. Namanya terbalik itu Norway. Oh, keren sekali bangunannya. Di sana itu tuh, lihat itu kalian itu selimutnya, keren sekali itu. Nah ini nih simbol Norway ini nih. Harganya nggak kelihatan. Ini masih pagi loh, pagi-pagi banget, tapi tuh sudah ada tuh turis itu ketutupan tuh satu grup. Ini sepeda untuk semua, tapi bayar. Ini kita tepat di tengah-tengah kota, di tamannya. Tamannya luas ya, karena ini masih pagi sekali, jadi lumayan sepi. Halo Bapak, selamat pagi. Banyak kotoran binatang. Lucu tuh. Tempat duduknya lucu ya. Nah, jadi ingat sepedaku zaman dulu ini seperti ini. Tapi mirip-mirip lah, nggak seperti itu. Itu ada mobil turis itu tuh ya, jadi teringat dulu saya pernah naik mobil itu, tapi nggak di Norway. Nah, gratis teman-teman, dibayarin bener. Oh ya Allah, jadi teringat bener, diajak kemana gratis bener. Nanti ya saya ceritakan, nanti ini kelamaan videonya, nanti saya cerita khusus ya. Bener ya Allah, ada kok fotonya. Nah, walaupun cuacanya mendung, gerimis, hujan deras, angin kencang, itu nggak ada masalah teman-teman. Kalau di kota besar itu pasti ada sampah berserakan tuh ya, sampahnya itu tutup payung itu. Sepertinya itu nggak ada hujan gitu. Kita senang-senang aja, kita bahagia teman-teman menikmati ini kota hujan ini. Karena hujan itu cuma air, jadi itu cuacanya nggak jelek. Tapi yang jelek itu pakaian yang kita pakai. Nah, kita sudah sampai. Ini
tempat anak lanang dan juga grupnya tandingan. Jadi kita mau masuk ke dalam arena sana itu. Hari ini tuh tandingannya bener-bener bersejarah buat pertama kalinya di grupnya Aldo. Dan ini tandingannya seluruh Norway teman-teman, nggak hanya di grupnya Aldo saja. Jadi dari mana-mana wilayah ke sini. Nah ini nggak gratis ini, orang tuanya harus bayar. Walaupun itu orang tuanya, tetap saja harus pakai tiket alias nggak gratis. Nah waktu kita tandingan di negara Denmark itu orang tuanya gratis teman-teman, semua gratis. Kalau di Norway entah itu yang tandingannya hanya satu grup atau dari berbagai wilayah di seluruh Norway jadi satu, itu tetap aja bayar. Belum mulainya 1 jam lagi. Nah nanti anak-anak keluar dari situ ke sana. Harga tiketnya per kepala uang Norway 60. Kakiku bergetar ini karena musiknya kencang. Punya Bapak Aldo. Ini kalungnya sapi ini. Ayo Aldo masuk Aldo. Grupnya kita menang, itu menang berapa? Itu menang 2. Å nei, de trener på et eller annet, de. Med å ha den der ringen. Kanskje? Bener-bener enaknya ini, bener makan 3 sekaligus ini bisa nih, bener-bener enak sekali. Manisnya juga perfect. Nah krim di dalamnya itu nggak kebanyakan, jadi bener-bener pas gitu loh. Bawa minuman sendiri, ini airnya dari hotel, dalam hotel, terus kita isi. Nah tadi ya sekitar 1 jam tadi nih, ini kenapa saya bawa kacamata, karena di luar itu terik. Nah saya pakai kacamata itu karena mata saya butuh kacamata teman-teman. Jadi sama dokter mata disuruh pakai kacamata. Dan tadi itu ya sudah mulai, nanti saya cerita di rumah ya, di kamar ya.
Aku udah sekian ya. Ol, jamu. Nah, Papa Aldo ngajak makan di sini. Ini gluten free, jadi kita ngikut. Dan harganya 1, 2, 3 sama air ini. Harganya uang Norway 160, 159, 160 gitu aja ya. Enak bacanya ya. Tadi milihnya yang rasa pedas, tapi ya pedasnya nggak pedas sekali itu enggak. Ininya masih panas sekali nih. Nam-nam. Di belakang banyak anak-anak kecil. Nah, ini kita sambil nunggu, teman-teman nunggu Aldo dan grupnya main selanjutnya. Jadi nunggunya itu 3 jaman. Nah, sebulanan sebelum kita ke kota ini untuk bertanding, yang bertanding tuh anak-anak, teman-teman. Sebagai orang tua kita hanya ngantar, mendukung, mensupport, dan menjadi penonton. Nah, enggak semua orang tua itu pada ngikut, tapi rata-rata semua ngikut. Nah, orang tuanya itu ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta api, ada juga yang naik mobil. Seperti kita naik mobil, tapi pemain semua pada naik kereta api, teman-teman. Jadi orang tuanya seperti kita ini, kita di jalan ke kota ini kita berduaan saja. Kalau kita naik kendaraan pribadi itu kita bisa berhenti di mana saja yang kita mau, teman-teman. Seperti di vlog sebelumnya, kita berhenti di salah satu wisata terpopuler di Norway, itu wisata air terjun. Nah, jadi ceritanya itu sebulanan sebelum kita datang ke kota ini, anak-anak dan juga para pelatihnya itu mengumpulkan botol bekas dari rumah masing-masing, dan juga anak-anak itu datang ke semua rumah untuk bertanya ada enggak botol untuk dikasihkan ke kita, untuk mensupport kita. Jadi itu anak-anak ngetok-ngetok semua rumah yang didatangi. Nah, itu anak-anak itu tanya ke yang punya rumah, ada botol bekas enggak untuk mensupport kami gitu. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi itu nggak harus, hanya tanya saja. Nah, hasilnya kemudian dijual di supermarket, dan sewaktu anak-anak ngumpulin botol-botol bekas dari rumah ke rumah dan juga di supermarket, itu tidak ada yang ngambil foto apalagi video. Nah, waktu itu Papa Aldo ngikut, teman-teman, karena membantu bahwa hasil botolnya itu dimasukin ke mobil gitu. Nah, hasil menjual botolnya mendapatkan 28 juta rupiah, teman-teman. Itu uang itu untuk beli pakaian anak-anak. Nah, kita juga beli pakaian untuk anak-anak, jadi nggak semua pakaian olahraga dari olahraga gitu, enggak. Nah, jarang sekali nemuin
untuk ini seperti kain. Jadi ini dipakai lagi bekas berarti ya. Nah, sebagai orang tua yang anaknya ikut olahraga itu kita juga bayar tahunan teman-teman, tapi bayarnya nggak mahal. Bayarnya itu kalau dirupiahin 1 tahunnya sekitar 2 jutaan saja, dan itu uangnya bukan untuk pelatihnya, bukan, karena pelatihnya itu melatih anak-anak itu gratis alias sukarelawan gitu loh. Jadi tuh pelatihnya melatih anak-anak bukan karena pekerjaan, juga bukan karena uang, melainkan membantu anak-anak gitu. Grupnya kita 23. Nah, setiap tahunnya membayar 2 juta per anak itu uangnya untuk gedung olahraga yang di setiap hari dipakai untuk berlatih, seperti bayar listrik, bersih-bersih, dan lain-lain. Kena kepala. Jadi yang jaga gawang kena hantaman bola itu pasti benar-benar sakit sekali. Kemarin itu saya itu benar-benar sakitnya minta ampun, ya Allah, sampai nggak ingat, sampai ngelihat itu nggak bisa, liang-liang otaknya itu berputar-putar gitu. Bikin trauma, bener bikin trauma. Nah, ini tergantung trauma ya, ini kan olahraga tanpa disengaja. Beda kalau kita kena trauma karena kemanusiaan, kejahatan manusia itu beda. Nah, kalau kejahatan manusia itu traumanya itu dunia akhirat, karena kejahatan manusia itu banyak ya, ada kejahatan yang mencuri, merusak barang orang, apalagi yang nyakitin badan sampai mematahkan apa di badan kita, atau nyekik atau ngeplak jotos, pokoknya ya traumanya dunia akhirat itu. Ayo, mana nggak kelihatan, ketutupan. Iya. Setengah menit lagi nih, ayo cepet masuk. Akhirnya kita jauh-jauh tandingan bola ke sini, puluhan jam naik mobilnya. Akhirnya kita menang teman-teman. Alhamdulillah. Jadi tandingan berturut-turut itu menang terus. Dan tandingannya itu 2 hari. Selama 2 hari tandingan itu siaran langsung di TV teman-teman, dan juga masuk ke berita Norway. Nah, beberapa hari sebelum kita pergi ke kota ini untuk bertanding, semua pemain anak-anak semua itu diambil foto oleh reporter itu loh, pekerja berita. Dan juga pertandingan kali ini para penonton itu boleh diizinkan ngambil foto ataupun video. Nah, tidak semua pertandingan grupnya Aldo itu bisa ngambil foto teman-teman. Nah, grupnya Aldo itu sering sekali bertanding dengan wilayah lain di luar kota gitu, tapi pertandingannya nggak seperti hari ini teman-teman. Kadang bertanding di luar kota hanya 1 grup saja, kadang 2 grup saja, kadang nginep, kadang nggak nginep, pulang pergi, pulangnya sampai jam 10 malam. Nah, jadi kali ini kita sangat beruntung, kita bisa nonton online, dan juga kita bisa menyimpan kenang-kenangan tandingan hari ini untuk masa depan. Nah, dulu sewaktu di pertandingan di salah satu wilayah, saya kena tegur oleh pengawas tandingan di dalam gedung teman-teman, karena saat itu saya ngambil foto. Nah, kalau kami pertandingan jauh, mertua itu nggak ikut, jadi kami kirimkan foto biar tahu hasilnya bagaimana. Nggak taunya kena tegur oleh sang pengawas, jangan ngambil foto ya. Oh, oke, Pak.
Padahal itu sudah cekrek, sudah hasil. Terus aku kirimkan ke mertua dan papa mertua. Nah, pertandingan kali ini grupnya itu sudah dipilih oleh pengurus olahraga gitu teman-teman. Dan grupnya Aldo ini grup pertama kali dalam sejarah bisa ikut main di kota ini. Dan grupnya Aldo ini grup pertama dalam sejarah bisa ikut main di kota ini teman-teman. 15 tahun yang lalu ada dari wilayah kita itu main, tapi itu grup cewek. Sekarang grup cowok. Nah, grupnya Aldo kan menang, tapi sang pemenang itu nggak dapat hadiah teman-teman, karena ini bukan final, tapi ini menuju untuk final gitu. Jadi grupnya Aldo akan bertanding lagi yang terakhir dalam sejarah. Jadi akan ada pertandingan yang terakhir yang finalnya gitu teman-teman. Nah, ini tanggalnya, bulannya belum ditentukan. Kapan, ditunggu ya. 감자는 이제 그 수별 별로 Enak sekali ini. Bener-bener enak ini. Kadang itu asinnya lebih, ini enggak ini. Isinya sayur bayam. Itu loh, spinach. Enaknya. Tapi ini lumayan berminyak teman-teman ini. Bungkus kertasnya itu ya, minyaknya banyak sekali. Kita jarang makan seperti ini. Tapi kalau kita liburan gitu ya, seperti hari ini liburan nggak liburan. Enaknya. Ini kita baru pulang dari gedung olahraga, mau keluar sudah capek sekali. Capek badannya teman-teman. Otaknya juga capek, kupingnya capek, semua serba capek. Perutnya nggak capek sih, karena kan di gedung olahraga itu kan musik ramai, ada yang bung bung bung, kita bawa 3 tuh tuli bung gitu ya. Itu bikin, kalau ramai seharian itu bikin capek teman-teman. Beda orang beda itu ya. Nah, dan hari ini dalam sejarah hidupku ya, terpenting gitu ya, histori gitu ya, sejarah ya dalam hidupku ya. Selama anakku ikut olahraga tadi, kepalaku di sebelah sini kena bola. Ya Allah, waktu bola melanding di sini nih, nggak sadar itu, cuman nggak bisa melihat itu seperti saya itu nggak di sana gitu. Terus papanya Aldo, oke nggak, oke gimana, oke. Terus ada orang datang, oke, wasitnya datang, oke. Aku cuman yuk, bener-bener sakit, panas di sini bener. Mulai tandingannya itu sebelum 1 jam itu kita sudah kesana teman-teman. 30 menit sebelum tandingan itu anak-anak pemanasan gitu ya. Pemanasan kan lempar, pum. Anak-anak itu kalau ngelempar bola itu, bolanya itu ada energinya teman-teman. Pum, gitu. Ya Allah, terus anak-anak yang 2 datang ngambil kacamata, kan kacamata ditaruh di sini. Nah, kenapa saya pakai kacamata? Enggak dipakai karena baru saja di luar. Nah, cuacanya campur teman-teman, ada yang mendung, ada yang cerah, jadi saya butuh kacamata. Kenapa saya butuh kacamata? Karena dulu kan saya sudah ke dokter mata karena ada masalah, terus disuruh pakai kacamata untuk sinar matahari. Saya disuruh ke kota besar untuk dioperasi. Saya nggak mau di ininya di sini nggak mau. Nah, jadi itu kacamata masih melekat di sini nih. Terus ada anak ngambil kacamata. Ini nih semua lengket seperti lem itu apa, sayuran nangka, tewel tuh. Anak-anak main bola itu kan tangannya dikasih lem teman-teman. Nah, itu mulainya 3 tahun yang lalu. Sebelumnya anak-anak kecil enggak. Nah, karena sudah dewasa jadi disahkan pakai lem. Anak-anak senang sekali pertama kali pakai lem, karena handball gitu, bola tangan tuh kalau sudah dewasa pakai lem, kalau masih kecil nggak bisa. Padahal itu anak-anak mobil nggak boleh, sama wasitnya nggak boleh. Terus akhirnya 1 jam kemudian saya nggak betah di situ, nggak betah. Terus aku pergi ke mobil, tidur di situ. Otaknya seperti kopak gitu. Nah, sambil istirahat terus aku, ini gimana? Nggak taunya pecah ini, ya Allah, kacaku pecah ini. Tuh lihat ini, mana tukil
nggak togel, pecah. Mana sih ya? Mana tadi? Bentar dulu. Nih, pecah ini pecah ini kan ini seperti ini kan ya. Tuh, ini pecah ini. Biasanya saya pakai yang satunya, tapi hari ini kan kita jalan-jalan. Kalau yang ini buat jalan-jalan perfect karena besar teman-teman, jadi ketutupan mata kaca langsung. Aku bayangin tadi tuh gini loh, cuma diam, mungkin shock, kepalanya shock ya, diam tapi itu ngelihat tapi itu nggak ngelihat gitu loh. Korbannya kacamata. Kata Papa Aldo mau dilem, apa bisa dilem ini? Tuh bolong tuh, tapi kalau dijual lagi tuh nggak laku ini. Nah kalau sudah seumpamanya pakaian sudah nggak mau kan turun separuh harga, ini bisa dijual. Dulu belinya berapa ya, 3.000 lebih kayaknya uang Norway. Nah kalau dijual mungkin 1.500 atau 2.000 gitu masih bisa, tapi kalau sudah seperti ini dijual lagi juga sudah nggak laku ini. Pakaian juga bisa dijual teman-teman seperti ini, kalau sudah capek gitu baru dijual 50%, seumpamanya belinya 200 gitu dijual mungkin 70 atau 100 tergantung pakainya lama enggak ya. Nah hari ini tuh belanja ini untuk besok nih, jadi kalau di apa tuh namanya, di gedung olahraga saya makan buah-buahan sambil ngemil gitu. Sama tokonya sama loh, tapi kok harganya beda-beda ya. Ini 40, yang itu waktu kita di jalan itu 45-an ya. Samponya habis, lupa bawa gosok gigi, dua isinya nih tuh. Papa Aldo sama saya beda, ininya beda. Saya nggak suka punya Papa Aldo, terlalu kuat punya Papa Aldo. Nah ini punya Papa Aldo, ini serba kuat teman-teman, pedasnya kuat, rasanya kuat. Kalau ini enggak, seperti orangnya juga teman-teman, semua serba kuat, marem pokoknya. Makanya kalau kita turun tangga hotel, beliau nungguin. Memang ya umur itu cuman angka. Pak Su tuh kalau jalan tuh cepet banget. Beli ini nih, beli yang 2 meter, punya 1 meter, tapi kalau di mobil susah teman-teman, karena perjalanan jauh butuh yang panjang. Kalau makanannya kalian habis kan, kalau panjang kan tinggal HP-nya ini gitu. Kalian mau lihat sana, oke. Kalian mau lihat sana, kalian mau lihat sana. Jadi kalau 2 meter itu kalian marem. Semalam itu tidurnya nyenyak teman-teman karena kecapean, bener-bener capek. Kita tinggal permanen di sini kayaknya nggak betah teman-teman. Maklum saya anak desa, kayaknya nggak betah tinggal di kota kayaknya. Ramai, banyak orang, banyak kendaraan. Kalau malam ramai, sore ramai. Pagi sih sepi. Saya suka sepi-sepi teman-teman, karena aku orangnya suka sepi, nggak pandai ngomong, nggak pandai ngobrol, nggak pandai bicara, nggak pandai bercerita. Cerita yang sekitar seperti ini saya bisa menceritakan, dan nanti kalau ada hal-hal baru gitu susah untuk menceritakan. Ini jangan dibuang ya, dipakai lagi. Maunya itu 1,5 meter tapi nggak ada, khusus di mobil teman-teman. Sekarang saya mau mandi, ini sudah malam, jam berapa? Wah, apa? Sekarang jam 9 malam, mau mandi, bersih-bersih bekas-bekasnya, itu sarapan, makan siangnya di luar, makan sudah ya. Itu tadi saya menceritakan historiku, sejarahku buat ya Allah, benar-benar ya Allah, langsung KO, langsung tidur nyenyak. Itu terasa ada orang gedok-gedok itu juga nggak akan bangun, langsung dibangunin Pak Su. Nah tadi Papa Aldo bilang nggak apa-apa, nanti aku lem kacamatanya, nggak apa-apa, cuman kacamata ini gitu.